Halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada, saya berharap teman-teman sehat selalu, tetap selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Oke, baik teman-teman, pada hari ini saya membahas tentang pemulihan. Bagaimana kita pulih dari setiap masalah yang pernah kita alami. Saya percaya setiap orang pasti pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Entah masalah yang membuatnya mengalami sakit hati, membuatnya kecewa dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Jadi teman-teman, di sini saya mau menyampaikan tentang pengalaman saya, bagaimana saya pernah mengalami sakit hati atau kecewa. Jadi suatu waktu ketika waktu masih SMA, guru saya mengatakan saya bodoh dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ saya merasa patah semangat. Di situ saya merasa saya bukan apa-apa. Saya sudah kewalahan dan saya sudah terpengaruh dengan apa kata guru saya, sehingga membuat saya sulit untuk percaya diri. Di situ saya selalu membandingkan hidup saya dengan orang lain, membandingkan hidup saya dengan teman-teman yang lain. Saya merasa hidup teman-teman saya itu berbeda dengan saya. Dengan perkataan yang disampaikan guru itu kepada saya membuat saya berpikir pendek, membuat saya tidak percaya diri, membuat saya tidak berani tampil berbeda dengan teman-teman yang lain. Di situ banyak sekali saya membandingkan hidup saya dengan orang lain, membuat saya sulit menemukan siapa sih saya yang sesungguhnya. Tapi berjalannya waktu, di satu sisi saya belajar bahwa hidup saya tidak ditentukan dengan apa kata orang, tetapi hidup saya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Tuhan berkata bahwa saya berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa setiap kita diciptakan berharga di hadapan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, di sana dikatakan juga bahwa Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi ada satu titik di mana saya menyadari bahwa saya itu berharga di hadapan Tuhan. Saya tidak ditentukan oleh apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Jadi ada juga satu ayat firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada teman-teman di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Di sana dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa segala sesuatu. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Jadi Allah jelas menciptakan kita dengan tujuannya dari Tuhan, dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah berpikir bahwa hidup kita ini bukan untuk menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati semua orang. Karena ketika kita mau menyenangkan hati semua orang, disitulah kita akan kecewa. Mungkin kita sudah berharap banyak kepada orang lain, tetapi orang yang kita harap menjadi yang terbaik itu akhirnya mengecewakan kita juga. Disitulah saya menyadari bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, tetapi hidup saya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Jadi buat teman-teman semua, apapun yang teman-teman alami, mungkin masa lalu teman-teman yang mungkin belum selesai, saatnya teman-teman harus menyelesaikan. Jadi untuk teman-teman semua, marilah kita belajar bersama-sama untuk pulih, sembuh dari masa lalu kita. Apapun yang teman-teman alami hari ini mungkin begitu berat, mungkin masalahnya sederhana, tetapi mungkin teman-teman berpikir terlalu tinggi, sehingga membuat teman-teman merasa kewalahan di dalam bagian itu. Hari ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya berani bangkit dari keterpurukan. Apapun kata dunia, kita harus berani bangkit dari keterpurukan. Kita berani memaafkan diri kita, berani
menerima diri kita sendiri, berani bersyukur, menerima keadaan kita, nah disitulah kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Disitulah kita akan menerima keajaiban tersendiri. Disitulah kita akan menemukan kekuatan kita sendiri, bahwa Tuhan menciptakan kita itu begitu dahsyat dan ajaib. Tak ada satupun manusia yang diciptakan tidak berharga. Itu sebabnya teman-teman, tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Mungkin baik waktu susah, baik waktu senang, disitulah kita belajar untuk selalu bersyukur. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu adalah suatu keajaiban, itu adalah suatu mujizat yang Tuhan masih taruh dalam hidup kita. Oke teman-teman, sekian apa yang saya sampaikan. Saya pikir teman-teman juga tetap semangat, apapun yang teman-teman alami tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.